Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang murtadnya sebagian manusia setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan telah kita jelaskan dahulu ada kelompok yang mereka murtad dikarenakan sebagian mereka mengaku sebagai nabi, dan ada orang juga yang mengikuti apa yang didakwahkan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi mengatakan la taqumas saah hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun qarib min salasin kulluhum yaz'umuna annahu Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai diutusnya, sampai munculnya pendusta. Mereka itu hampir berjumlah sekitar 30 orang. Dan seluruh di antara mereka mengaku bahwasanya mereka adalah Rasulullah. Ini pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang munculnya nabi-nabi palsu. Dan di awal dakwah Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tidak ada satupun yang mengaku sebagai nabi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena manusia pada saat itu mereka berfikir bahawa dia menyatakan mengaku sebagai nabi yang tentu sesuatu yang parah akan dia terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah ditindas, dihina, dilecehkan oleh kaum musyrikin, bahkan sebagian mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, manusia pun pada saatnya hanya dijib mengaku roh sebagai nabi. Karena dikalan kibanle urang-urang yang benci kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika tiba di Madinah, beliau pun pada saatnya harus melawan orang Yahudi, orang Nasara dan yang lainnya daripada orang-orang kafir. Jadi di awal-awal Islam tidak ada satupun di antara mereka yang mengaku sebagai nabi. Namun ketika Allah Azza wa Jal membuka kemenangan kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Mekah, dan Allah Azza wa Jal memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin bisa menghadang orang-orang Romawi. Kemudian kaum muslimin bisa menghancurkan orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang yang sesat, orang-orang yang memiliki dalam hatinya sesuatu yang tidak baik, nyo dikalan nyo si dua orang yang mengaku sebagai nabi didapati pu yang dia inginkan, didapati kehormatan, kemudian kekuasaan dan yang lain sehingga orang-orang yang memiliki ghirah, yang memiliki kesemangatan dalam sisi dunia, mereka pun mengatakan bahawa saja hilonyo pi sebagai firau nabi. Beginilah ya wali khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi palsu. Dan para ulama mereka menyebutkan di antara faktor penyebab bahwasanya ada manusia pada saat tersebut yang mereka mengaku sebagai nabi palsu, ada beberapa faktor sebagaimana ini disebutkan oleh Imam At-Tabari. Yang pertama, di antara faktor bahwasanya ada manusia yang mengaku sebagai nabi pada saat itu, bahwasanya urang-urang yang tinggal di tempat yang le penduduk. Mereka tinggal di tempat yang penduduknya banyak. Sehingga ketika mereka mengaku sebagai nabi, ada orang yang membelanya. Dan tempat mereka tinggal itu berdekatan dengan negeri Persia dan negeri Romawi. Sehingga jika mereka diserang oleh orang-orang Islam yang berada di Madinah, mereka pun ada yang membela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi palsu,
Mereka itu menonjolkan sifat kultur asabiyah, fanatik kesukuan. Mereka mengetahui Musailamah Al-Kadzab dia itu sebagai seorang nabi palsu, bukan sebagai seorang rasul. Sehingga disebutkan sebagaimana kita ceritakan dahulu di Madinah pernah ada sebuah sumur. Jadi i dalam ji hana mangat uti kejip le para sahabat. Maka datang Nabi SAW. Kemudian beliau berdoa dan meludah. Air yang tadinya tidak bisa diminum, bisa diminum. Kemudian orang-orang yang mamah yang mengangkat Musailamah Al-Kadzab sebagai Nabi, mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka datang kepada Musailamah dan mengatakan, wahai Nabi, di Madinah itu ada Nabi yang hanjit di jeb, kemudian beliau meludah, air tersebut bisa diminum. Sekarang air nyok hanjit di jeb. Coba engkau ludahi, siapa tahu akan menjadi lebih nikmat. Kemudian Musailamah pun komat kamit, kemudian dia meludah. Air yang tadinya bisa diminum, tidak bisa diminum lagi. Iji kabruk kabusu. Mereka mengetahui bahwa Musailamah Al-Kadzab sebagai siro pendusta, akan sebagai siro Nabi. Begitu juga dahulu di Madinah. Ketika anak kecil lahir, maka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kan Nabi SAW pun mengusap kepala anak tersebut. Yang tadi hana'u, kemudian na'u demikian. Kemudian manusia dime pi hurung bak Musailamah Al-Kadzab, anak mit sit dime. Waktu dime bak anak mit, Musailamah Al-Kadzab pun melakukan hal yang sama. Dia mengusap rambut anak tersebut, namun yang terjadi apa? Anak mitnya botak daripada uwe. Manusia mengetahui bahawa Musailamah Al-Kadzab itu adalah sebagai seorang pendusta. Namun karena fanatik kesukuan yang mendorong manusia pada saat tersebut membenarkan Musailamah Al-Kadzab. Datang seorang yang bernama Talhah An-Namiri. Dia mendatangi Yamamah, tempat munculnya Nabi palsu. Kemudian dia memanggil Musailamah. Maka dikatakan oleh manusia, jangan kau panggil Musailamah, namun engkau panggil Rasulullah. Kata orang ini, saya tidak akan memanggil dia Rasulullah sampai aku melihatnya. Maka datanglah Musailamah. Kemudian ditanya, apakah engkau Musailamah? Musailamah menjawab, ya, saya ini Musailamah. Kemudian ditanya oleh orang ini, siapa yang datang kepadamu? Kali jawab bahwasanya yang datang kepada lu adalah Ar-Rahman, Allah. Ditanya lagi, bagaimana Allah Azza wa Jalla datang kepadamu? Maka dijawab bahwasanya Allah datang dalam keadaan gelap. Maka pada saat tersebut orang ini pun mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah orang yang jujur. Namun kata orang ini, pendusta dari suku Rabi'ah, dari keturunan Rabi'ah lebih aku cintai daripada yang jujur dari suku Mudhar. Maksudnya pui begah bahwasanya meskipun ron pendusta, ron lebih lu cintai daripada orang yang jujur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini penyebab yang kedua yang menyebabkan bahwasanya manusia pada saatnya yang mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, di antara penyebab munculnya nabi palsu pada saat itu karena sifat hasad. Sifat hasad. Waktu dikala kabilah Quraisy terangkat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendakwahkan Islam, maka kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain pun mereka ingin diangkat sebagaimana diangkatnya orang-orang Quraisy. Sehingga muncul sifat hasad. Awak je diangkat ko, maka tengok pi hanjit dadang. Payahna dari orang tengok yang mengaku sebagai nabi. Sehingga mereka pun mengaku sebagai nabi pada saat tersebut. Kemudian yang keempat, pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin suku pada saat itu mereka ingin diangkat sebagaimana diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi zaman Nabi alaihi salatu wasallam sirrah berdakwah. Kemudian yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Namun sekarang orang yang mengikuti luar biasa. Orang yang mengikuti luar biasa. Bahkan manusia mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai disebutkan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditawan oleh kaum musyrikin, kemudian ingin dieksekusi, dikeluarkan dari haram pada saat tersebut. Maka ditanya, apakah engkau ridha bahwasanya Muhammad berada di tempatmu dan engkau bersama dengan keluargamu bersenang-senang? Maka sahabat ini pun mengatakan bahwasanya Muhammad tertusuk duri, lon hana senang long becut, dalam keadaan long epat tengah bersenang-senang dengan keluarga. Maka pada saat tersebut Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabadin Muhammada. Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada orang yang lebih mencintai sebagaimana kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi pemimpin-pemimpin kabilah pada saat tersebut mereka juga menginginkan hal seperti itu, diangkat oleh kaumnya, kemudian dicintai oleh kaumnya. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran sesat di antara mereka untuk mengaku sebagai nabi pada saat itu. Kemudian yang kelima, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an, di antara penyebab munculnya nabi-nabi palsu pada saat itu adalah karena ada sebahagian dari mereka yang ingin menandingi kota Mekah. Musailamah al-Kadzab, dia itu membuat sebuah tempat suci di Yamamah. Jadi di tempat suci Yamamah yang dijalankanlah ritual-ritual seolah-olah tempatnya adalah tempat yang suci. Padahal yang adalah perlakuan yang dibuat oleh Musailamah untuk menipu dari manusia. Sehingga ikhwatal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munculnya nabi-nabi palsu, di antaranya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, dan telah kita sebutkan cerita beliau di pertemuan yang lalu bahwasanya ketika beliau mengaku sebagai nabi dan beliau kemudian dihancurkan oleh kaum muslimin, beliau akhirnya masuk Islam dan kembali ke dalam Islam dengan Islam yang betul-betul, dan beliau akhirnya berjihad dengan kaum muslimin dan Allah Azza wa Jalla wafatkan beliau dalam keadaan beliau syahid. Kemudian juga munculnya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab iaitu memiliki masyarakat yang sangat yang siap membela dia. Sehingga ketika datang kaum muslimin untuk memerangi nabi-nabi palsu tersebut, terjadi peperangan yang luar biasa. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka masuk kepada sebuah kebun. Yang kebun tersebut dinamakan dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian. Masuk kaum muslimin ke tempat tersebut, kemudian pasukan Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh kaum muslimin, dan Musailamah Al-Kadzab sendiri itu dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb dahulu dia itu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy bin Harb ini karena dia telah diiming-imingi, jika engkau mampu untuk membunuh Hamzah maka engkau merdeka, dan yang membunuh tersebut adalah seorang budak pada saat itu. Maka dibunuhlah Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Wahsy bin Harb. Kemudian beliau akhirnya masuk Islam dan datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat. Maka kata Nabi SAW, siapa engkau? Maka dijawab, saya adalah Wahsy bin Harb. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau yang membunuh Hamzah? Ya. Kemudian engkau kemari, ceritakan kepada aku bagaimana kronologis engkau membunuh daripada Hamzah. Maka diceritakan oleh Wahsy ini, kata Nabi SAW kepada Wahsy bin Harb, lebih agak ron baik ni pedih wajah ni kelun. Sehingga karena kecintaan yang luar biasa dari Wahsy bin Harb kepada Nabi, ketika Rasulullah SAW di majlisnya, Wahsy bin Harb beliau duduk di belakang Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW beliau sangat mencintai Hamzah pada saat tersebut dan dibunuh oleh Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW ketika melihat, maka muncul kesedihan yang luar biasa kepada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka masuklah Wahsy bin Harb, kemudian dia melihat Musailamah, kemudian dia menombak Musailamah dan matilah Musailamah pada saat tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan umur yang panjang kepada Musailamah si nabi palsu ini. Bahkan disebutkan ketika dia terbunuh dia berusia sekitar 150 tahun. Kemudian terjadilah pembantaian kaum muslimin kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian tamatlah riwayat mereka dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam kembali, dan gaung Islam yang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah semakin besar. Bahkan disebutkan mereka telah menaklukkan dari negeri-negeri kafir pada saat tersebut. Mungkin ini yang kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini.
Syekh rahimahullah ta'ala di poin yang ke-6 beliau ingin menceritakan tentang sebab-sebab manusia yang murtad setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.